Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ini, hari ini kita akan belajar tentang fikih dengan tema ziarah kubur. Sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini diberkati oleh Allah dan mendapatkan ilmu manfaat. Wa'ala hadiniya wa'ala kulli niyatin sholihah bisyafaati Rasulillahi al-Fatihah. Baik, sekarang kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, Siti Aminah hadir, Aisyah Salma, Fatimah, Zahratun Nisa, Kaila Gumaisa, Muhammad Amiruddin. Sakit apa Nur? Oh, tipes ya. Bahrul Ulum, Nur Zakaria, Muhammad Faisal, Abdul Majid. Sudah semua? Ada yang belum diabsen? Sudah? Baik. Hari ini kita akan membahas tentang ziarah kubur dengan metode pembelajaran podcast. Jadi kita menggunakan bahan-bahan pembelajaran berupa podcast. Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah nonton podcast? Pernah ya? Kan sering kan lewat di beranda podcastnya Deddy Corbuzier, podcastnya ini dan itu. Nah, jadi podcast sendiri itu merupakan siaran berupa rekaman suara dari host itu pembawa acara yang membahas topik-topik tertentu. Jadi nggak hanya satu topik, tapi bisa berbagai macam topik. Nah, podcast sendiri itu ada beberapa macam. Ada yang namanya bentuknya wawancara. Jadi ada host, ada narasumber. Bahkan ada yang dua host. Jadi ada dua pembicara. Ada juga yang formatnya seperti sendirian. Jadi namanya podcast solo. Jadi itu podcast yang dilakukan secara sendiri. Nah, biasanya podcast ini itu diupload di platform media sosial kayak Spotify, kemudian YouTube dan berbagai media sosial lainnya. Nah, kebetulan bahan materi yang kita padukan dengan bahan ajar podcast ini adalah ziarah kubur. Nah, sini ada yang pernah ziarah kubur atau mungkin mendengar? Ya, pernah ya. Jadi biasanya kan kalau kalian ikut orang tuanya atau biasanya kalian ziarah sendiri ke wali-wali. Nah, itu kenapa kalian kok menurut kalian orang itu banyak yang bukan ziarah kubur? Kenapa? Coba Kaila, kenapa kok kamu ziarah kubur banyak? Benar sekali. Jadi untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal, mendoakan keluarga kita yang telah meninggal agar diampuni dosanya. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi kali ini agar kalian mengenal beberapa bahan ajar atau beberapa metode pengajaran. Bukan hanya sebenarnya banyak sekali, bukan hanya podcast, tapi ada berupa video, kemudian audio, komik dan sebagainya. Nah, agar kalian mengetahui apa sih podcast itu, kemudian agar nanti kalian mempunyai pengalaman, gambaran, terus kita tahu bagaimana manfaat ziarah kubur itu seperti apa. Kemudian kita itu bisa mendoakan tuh caranya bagaimana. Jadi seperti itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik. Lah, ziarah kubur sendiri itu merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang Arab zaman dahulu untuk mengunjungi makam-makam leluhur mereka yang sudah dulu meninggalkan mereka. Nah, di sini saya mengutip dari buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini karyanya guru saya. Jadi ziarah kubur itu hukumnya boleh, awalnya itu boleh. Namun adanya larangan datang yang melarang orang-orang ziarah kubur. Kemudian Rasulullah menaskan hadis tadi dengan hadis setelahnya. Jadi sebutkan dalam sebuah hadis, ini kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Sungguhnya aku melarang kalian ziarah kubur, kemudian berziarahlah. Jadi adanya hadis larangan, tapi kemudian
Rasul menghapus hadis tadi dengan hadis setelahnya untuk melakukan ziarah kubur. Jadi hukumnya boleh. Nah, manfaatnya apa ziarah kubur itu? Nah, manfaat ziarah kubur sendiri itu bisa mengingatkan kita kepada kematian. Kemudian bisa melembutkan hati kita, mengambil sejarah dari kehidupan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kita mengambil ibrah. Kemudian ziarah kubur itu mengingatkan kita pada kematian. Jadi sangat sekali dalam Islam itu dianjurkan untuk berziarah kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Jadi berziarah kalian semua karena sesungguhnya ziarah kubur tadi mengingatkan kita pada kematian. Nah, untuk lebih jelasnya tentang materi ziarah kubur, nah saya punya podcast ziarah kubur. Ini kalian bisa melihat sendiri, membaca apa sih ziarah kubur itu, kemudian hukumnya bagaimana, kemudian tata cara itu bagaimana. Nah, kalian bisa dilihat dari video tersebut. Baik, setelah lihat podcast tadi, kira-kira ada yang tanyakan atau enggak? Oke, siapa? Nur, ya, apa? Kenapa kok perempuan itu tidak boleh ziarah kubur? Jadi gini, kan tadi sudah terangkan di video bahwa ada banyak sekali hal-hal yang bersangkutan dengan perempuan. Salah satunya tentang ziarah kubur ini. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh, tapi ada beberapa pandangan berbeda dari beberapa kalangan mazhab Syafi'i. Jadi kita coba satu persatu ya. Dari Hanafi itu hukumnya itu sunnah jika untuk laki-laki, tapi jika perempuan itu haram. Dalam artian haram itu jika untuk meratapi. Nah, kalau untuk mazhab Maliki sendiri itu boleh bagi perempuan yang sudah tua dan haram bagi yang masih muda. Karena kenapa? Karena dikatakan di situ adanya munculnya syahwat jika bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalangan kita mazhab Syafi'i yang kita anut ya, khususnya di Indonesia, itu makruh bagi perempuan karena lemahnya hati wanita. Jadi wanita itu kan mudah sedih, mudah meratapi, jadi makruh. Kemudian kalau mazhab Hambali makruh dan tidak makruh. Jadi ini tergantung bagaimana kita melakukannya. Nah, tapi secara keseluruhan hukumnya itu boleh asalkan aman dari fitnah. Kalau ziarahnya bercampur ya, itu boleh. Jadi kalau sekiranya aman dari fitnah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak membuat wanita tadi menangis. Nah, karena kan wanita itu makhluk yang lembut ya, jadi itu bisa membuat mereka mudah menangis. Ada yang mau bertanya lagi? Oh, siapa? Aisyah. Iya, Aisyah mau tanya apa? Praktik ziarah kubur itu bid'ah. Oh, maksudnya gini. Jadi gini, ada memang sebagian madhab Hambali, bukan. Jadi ada sebagian golongan non aswaja, salah satunya golongan Wahabi, golongan yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, di mana di situ menyebutkan bahwa ziarah kubur itu termasuk bid'ah. Sebenarnya bukan kayak gitu. Jadi golongan Wahabi itu kan mereka hanya mengikuti dalil dari Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang ada di hadis dan Al-Quran dan tidak ada di dalam ijma ulama itu mereka haramkan. Nah, ziarah kubur termasuk salah satu dari 10 pembatal keislaman bagi Wahabi, termasuk juga maulid, tahlil dan sebagainya. Itu mereka mengharamkan karena adanya hadis tadi, ini nahitukum an ziyaratil kubur tadi itu. Jadi sebenarnya aku melakukan ziarah kubur. Lah, orang-orang Wahabi itu mengikuti hadis tersebut. Padahal seharusnya mereka mengikuti ijma ulama bahwa di situ ada hadis lagi, fazuruha. Maka kemudian saya menyuruh kalian ke ziarah kubur, dan hadis nahitukum tadi itu sudah dihapus oleh
Rasulullah, dan itu dijelaskan oleh para ulama. Sedangkan kaum Wahabi itu tidak percaya dengan namanya ijtihad ulama, itu menurut mereka untuk melarang ziarah kubur. Paham Aisyah? Paham ya? Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti yang jawab tepat bisa angkat tangan ya. Yang pertama, apa tujuan utama dari ziarah kubur? Yang kedua, sebutkan salah satu manfaat ziarah kubur. Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan saat kita sedang berziarah kubur? Nanti bisa kalian tulis di kertas. Nanti sebelum pulang lihat bukan. Nah, baik, dari sini kalian paham? Ada yang ditanyakan mungkin tentang ziarah kubur ini? Paham ya? Karena kan ini bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Jadi mau nggak mau kita harus bisa memahami apa itu ziarah kubur. Nah, apakah yang kalian pelajari ini berkesan bagi kalian? Bagaimana pelajaran tentang ziarah kubur ini mempengaruhi pandangan kalian terhadap kehidupan dan kematian? Coba kita refleksi ya. Jadi pandangan kalian tentang ziarah kubur ini seperti apa? Kemudian cara pandang tentang kehidupan setelah kematian itu seperti apa? Ya, kita refleksi dulu sebelum pulang ya. Ayo coba sekarang Nur yakin deh. Coba pandangan kalian tentang ziarah kubur gimana? Terus bagaimana ziarah kubur bisa mempengaruhi pada kehidupan kalian? Benar ya. Jadi menurut Nur yakin bahwa ziarah kubur itu bisa meningkatkan keimanan kita, karena kita bisa mengetahui bahwa di dunia itu hanya sementara dan orang-orang bisa memperbanyak amal atau memperbanyak buruk untuk kemudian diperhitungkan ketika di akhirat kelak. Nah, dengan adanya ziarah kubur ini, manusia bisa berlomba-lomba dalam kehidupan akhirat, karena kita semua berakhir dengan kehidupan yang meninggal tadi setelah kematian tadi. Nah, jadi benar ya jawabannya dari tadi. Oke, baik. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.